Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi anak hebat, anak pintar, dan anak juara. Perkenalkan, nama Bapak Hairul Ramadhani. Bapak mengajar atau bertugas di SD Negeri Agung, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon. Nah, anak-anak, pada pagi hari ini Bapak akan menyampaikan materi tentang kombinasi gerak lokomotor, aktivitas gerak berjalan. Pembelajaran kali ini atau pembelajaran jarak jauh ini diselenggarakan oleh KKGO Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon. Anak-anak, karena masih dalam pandemi COVID-19, Bapak himbau agar kalian selalu tetap mematuhi protokol kesehatan. Apa itu protokol kesehatan? 5M. Nah, yang pertama, selalu memakai masker. Kita selalu memakai masker ketika berada di luar rumah atau di tempat-tempat umum. M yang kedua, mencuci tangan. Nah, setelah kita melakukan banyak kegiatan, kita harus selalu mencuci tangan menggunakan sabun dan air yang mengalir. Yang ketiga, apa itu M yang ketiga? M yang ketiga, kita harus selalu menjaga jarak. Jaga jarak dengan orang lain minimal 1 meter sampai 1,5 meter. M yang keempat, kita harus selalu menjauhi kerumunan. Menjauhi kerumunan untuk mengurangi resiko penyebaran virus. Dan yang terakhir, mengurangi mobilitas dan interaksi. Jika tidak ada keperluan yang sangat mendesak, lebih baik kalian di rumah saja. Nah, untuk memulai pembelajaran pada hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak, agar apa yang kita lihat, apa yang kita pelajari, dan apa yang kita dengar dapat dicerna dan dapat kita pahami dengan baik. Nah, untuk yang beragama Islam, kalian ikuti Bapak ya. Dan untuk yang agama non-Islam, kalian bisa berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Ya, untuk yang beragama Islam, sekarang kalian ikutin Bapak ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya robbal alamin. Nah, artinya kami ridho Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasulku. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Nah, selanjutnya setelah kalian berdoa, apa yang harus kalian lakukan? Yang pertama, kalian siapkan alat tulisnya seperti pensil atau pulpen, jurnal PJOK yang telah diberikan oleh guru PJOK-nya masing-masing, dan yang terakhir kalian siapkan meja belajar. Ingat ya anak-anak, pada saat mengikuti pelajaran kalian jangan sambil tiduran. Nah, apa sih manfaatnya menggunakan meja belajar? Nah, penggunaan meja belajar ini bermanfaat untuk mencegah terjadinya pembungkukan pada tulang belakang. Anak-anak, setelah kalian tadi berdoa dan mempersiapkan alat tulis kalian, nah Bapak akan membacakan dulu apa kompetisi dasarnya. Kompetisi dasarnya adalah memahami dan mempraktikkan kombinasi gerak dasar lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif sesuai dengan konsep tubuh, ruang, usaha, dan keterhubungan dalam berbagai bentuk permainan sederhana dan tradisional. Nah, setelah
kita membaca tentang kompetensi dasar. Sekarang Bapak akan membaca tujuan pembelajarannya. Apa sih tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini? Tujuan pembelajarannya adalah siswa dapat memahami dan mempraktikkan kombinasi gerak lokomotor dalam aktivitas gerak berjalan sesuai dengan konsep tubuh, ruang usaha, keterhubungan dalam berbagai bentuk permainan sederhana dan tradisional. Yang pertama, gerak dasar. Gerak dasar terbagi menjadi 3, yaitu gerak dasar lokomotor, gerak dasar non-lokomotor, dan gerak dasar manipulatif. Sebelum kalian memasuki materi tentang kombinasi gerak lokomotor, aktivitas berjalan, kalian harus mempelajari dulu nih, apa sih itu gerak lokomotor, gerak non-lokomotor, dan manipulatif. Nah, apa itu gerak dasar lokomotor, apa itu gerak dasar non-lokomotor, dan apa itu gerak dasar manipulatif. Yang pertama nih anak-anak, gerak lokomotor. Gerak lokomotor merupakan suatu gerakan yang dilakukan dengan cara berpindah tempat dari satu titik ke titik yang lain, atau gerakan yang ditandai dengan adanya perpindahan tempat. Contohnya seperti apa? Ketika kalian bangun tidur. Nah, ketika kalian bangun tidur, kalian langsung bergegas ke kamar mandi. Itu merupakan salah satu gerak lokomotor. Karena apa? Karena kalian berpindah dari kamar tidur, berjalan menuju ke kamar mandi. Nah, sekarang Bapak berikan contohnya. Apa saja sih contoh gerak dasar lokomotor? Gerak dasar lokomotor. Yang pertama, itu gerak dasar berjalan. Seperti apa yang tadi telah Bapak berikan contohnya, kalian ketika bangun tidur langsung ke kamar mandi, itu kalian melakukan gerak dasar berjalan. Selanjutnya berlari. Yang ketiga melompat, dan yang keempat meloncat. Nah, jadi itu adalah 4 contoh gerak dasar lokomotor: berjalan, berlari, melompat, dan meloncat. Oke anak-anak, selanjutnya gerak non-lokomotor. Gerak non-lokomotor merupakan gerakan yang tidak disertai dengan perpindahan tempat. Artinya apa? Artinya bagian tubuh tertentu melakukan gerakan tetapi posisi tubuhnya tetap berada di tempat. Apa sih Pak contohnya Pak? Contoh gerakan yang bagian tubuhnya bergerak tapi posisi tubuhnya itu tetap berada di tempat. Nah, ketika kalian berolahraga nih, pada saat kalian melakukan pemanasan, apakah pada saat melakukan pemanasan kalian berpindah tempat? Ya, yang pertama, gerakan memutar. Posisi kalian berdiri tegak, lalu putarkan badan kalian ke kanan dan ke kiri. Itu salah satu contoh gerakan non-lokomotor. Selanjutnya, gerakan mengayunkan lengan ke belakang dan ke depan. Yang ketiga, jongkok lalu berdiri. Dan yang terakhir, gerakan membungkuk. Keempat gerakan ini biasanya ada pada saat kalian melakukan gerakan pemanasan sebelum melakukan aktivitas olahraga. Oke, selanjutnya. Nah, setelah tadi kita mempelajari gerakan non-lokomotor dan non-lokomotor, ini gerak dasar yang terakhir, gerak dasar manipulatif. Gerak manipulatif merupakan gerakan yang dilakukan dengan menggunakan suatu alat atau objek. Coba kalian tebak. Apa sih Pak gerakan yang dilakukan dengan menggunakan suatu alat atau objek? Nah, untuk anak laki-laki, apakah kalian sering bermain sepak bola? Apakah kalian sering bermain basket? Bermain sepak bola itu merupakan salah satu aktivitas gerak manipulatif. Nah, contohnya macam-macam gerak manipulatif seperti yang tadi telah Bapak jelaskan. Contohnya yang pertama, melempar.
melempar ini ada pada setiap kegiatan olahraga. Contohnya, pada kegiatan olahraga bermain sepak bola. Apakah dalam permainan sepak bola ada gerak melempar? Oh, tentunya ada dong. Pada saat melakukan apa melempar? Pada saat melakukan lemparan ke dalam. Apalagi contohnya dari gerak melempar dalam permainan bola basket. Bola basket itu gerak utamanya adalah melempar. Selanjutnya gerak menendang seperti yang tadi Bapak telah jelaskan. Menendang merupakan salah satu gerak manipulatif. Yang ketiga, memukul. Dalam sepak bola tidak ada gerakan memukul. Nah, gerakan memukul adanya pada permainan bola kecil. Contohnya apa sih Pak permainan bola kecil tuh Pak? Contohnya itu seperti yang ada pada gambar, permainan kasti. Yang pertama, yang kedua, permainan rondes. Dan yang terakhir, permainan baseball. Itu merupakan 3 contoh dan masih ada contoh yang lainnya ya anak-anak. Dan yang selanjutnya yang keempat itu menggiring. Menggiring ada pada permainan sepak bola, ada pada permainan bola basket, dan permainan yang lainnya. Dan yang terakhir menangkap. Nah, sekarang Bapak ada kuis nih agar kalian tetap fokus dalam pembelajaran. Ada Bapak memiliki 1 kuis. Fokus ya. Nah, sekarang kuisnya, coba kalian hubungkan gerak dasar di bawah ini dengan gambar yang ada di samping. Loh Pak, kok gambarnya nggak ada? Nah, nanti Bapak akan munculkan satu persatu gambarnya. Nah, gambar yang pertama. Nah, ini adalah gambar yang pertama. Gambar yang pertama coba kalian perhatikan. Itu gambar siswa sedang melakukan gerakan apa? Iya, pintar. Itu adalah siswa dengan gerakan memukul bola. Nah, memukul bola itu termasuk ke dalam gerak apa anak-anak? Apakah gerak lokomotor, gerak non lokomotor, atau gerak manipulatif? Ayo, coba. Pintar. Gerak memukul merupakan gerak manipulatif. Yang kedua, coba kalian lihat. Itu siswa sedang melakukan gerakan apa? Siswa pada gambar tersebut sedang melakukan gerakan berlari. Nah, yang tadi Bapak jelaskan, gerakan berlari merupakan gerak dasar. Apakah gerak dasar lokomotor atau gerak dasar non lokomotor? Coba Bapak kasih waktu. Bapak beri waktu 5 detik ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, gerak berlari merupakan suatu gerak dasar apa? Gerak lokomotor ya. Nah, yang terakhir nih. Yang terakhir adalah gerak membungkuk. Gerak membungkuk merupakan salah satu contoh gerak non lokomotor. Nah, sekarang kalian sudah paham ya? Kalau kalian sudah paham, Bapak ada jargon agar kalian nambah semangat mengikuti pembelajaran hari ini. Jargonnya apa Pak? Nah, jargonnya seperti biasa. Ketika Bapak mengucap PJOK, kalian jawab belajar, bergerak, cerdas. Oke? Siap nggak? Nah, sekarang Bapak jargon lagi ya. PJOK, belajar, bergerak, cerdas. Nah, pintar. Nah, sekarang kita masuk ke dalam materi inti nih anak-anak. Kombinasi gerak lokomotor, berjalan, dan berlari. Oke ya. Selanjutnya, apa itu gerak berjalan? Gerak berjalan adalah aktivitas menggerakkan tubuh dari satu posisi ke posisi yang lain dengan cara menggerakkan kaki secara bergantian. Tadi Bapak di awal pembelajaran sudah menjelaskan contohnya seperti kalian berjalan dari kamar tidur menuju ke kamar mandi.
kalian berjalan dari rumah menuju ke sekolah, atau kalian berjalan dari ruang guru menuju ke ruang kantor. Itu merupakan salah satu aktivitas berjalan. Nah, coba Bapak tanya, pada saat usia berapa kalian mulai bisa berjalan? Apakah pada saat usia 1 tahun kalian bisa berjalan? Apakah pada saat usia 2 tahun? Atau pada saat usia 3 tahun? Kalian coba tanyakan ya ke orang tua kalian. Mah, saya pada saat kecil bisa berjalan tuh mulai usia berapa sih, Mah? Nah, selanjutnya variasi gerak berjalan. Mungkin kalian berpikir gerak berjalan itu tidak memiliki variasi gerak berjalan. Namun, pada kesehariannya, variasi gerak berjalan itu terdapat 4 gerak variasi. Yang pertama, variasi gerak berjalan ke depan. Variasi gerak berjalan ke depan ini merupakan aktivitas yang sering biasa kalian lakukan. Yang kedua adalah aktivitas gerak berjalan ke belakang. Yang ketiga, aktivitas gerak berjalan ke samping kiri. Dan yang terakhir, aktivitas gerak berjalan ke samping kanan. Nah, setelah tadi kita belajar tentang gerak berjalan, selanjutnya kita belajar tentang gerak berlari. Apa itu gerak berlari? Gerak berlari adalah gerakan berpindah tubuh dari satu posisi ke posisi yang lain dengan melangkahkan kaki secara bergantian tapi dengan kecepatan yang lebih tinggi. Berjalan dan berlari itu sama saja loh anak-anak. Bedanya kalau berlari itu dengan kecepatan yang lebih tinggi. Nah, selanjutnya tadi kita membahas tentang variasi gerak dasar berjalan. Pada kali ini Bapak akan sedikit menjelaskan tentang 5 variasi gerak berlari. Yang pertama, variasi gerak berlari ke depan. Yang kedua, variasi gerak berlari ke belakang. Yang ketiga, variasi gerak berlari zigzag. Yang keempat, variasi gerak berlari ke samping. Dan yang terakhir, variasi gerak berlari bolak-balik. Nah, biar lebih jelas dan kalian lebih memahami, Bapak ada sedikit cuplikan video nih tentang gerak berjalan dan berlari. Seperti apa sih Pak gerak berjalan yang benar? Seperti apa sih Pak gerak berlari yang benar? Nah, saksikan ya anak-anak ya. Terima kasihku, nyatanya diriku kadang buatku marah, namun segala maaf kau berikan.
gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala Ya, selanjutnya kombinasi gerak lokomotor berjalan dan berlari. Pada dasarnya, berjalan dan berlari adalah gerak berpindah tempat dari satu titik ke titik yang lain dengan melangkahkan kaki secara bergantian. Namun, untuk gerak berlari dilakukan dengan gerakan yang lebih cepat daripada gerak berjalan. Nah, sekarang contoh gerak kombinasi gerak lokomotor, jalan, dan lari. Kalian perhatikan yang kena. Nah, setelah tadi kalian mempelajari tentang kombinasi gerak lokomotor berjalan dan berlari, apa sih Pak manfaat dari gerak berjalan dan berlari? Yang pertama,
itu dapat melatih otot kaki agar lebih kuat. Yang kedua, itu menjaga kesehatan jantung. Yang ketiga, menurunkan tekanan darah. Yang keempat, menurunkan berat badan. Dan yang terakhir, itu meningkatkan sistem imun atau sistem kekebalan tubuh. Nah, akhir dari pembelajaran ini, kesimpulannya adalah kombinasi gerak berjalan dan berlari merupakan bagian dari gerak dasar lokomotor. Karena apa? Karena adanya gerak berpindah dari satu titik ke titik yang lain. Gerak berjalan dan berlari juga dapat dikombinasikan dengan gerakan yang lain, serta kombinasi gerak jalan dan lari memiliki banyak manfaat untuk kesehatan tubuh kita. Oke anak-anak, alhamdulillah materi pada hari ini tentang kombinasi gerak berjalan dan berlari, kombinasi lokomotor sudah Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.